Oke, kita melanjutkan yang materi kemarin ya, tentang pelestarian, bagaimana kita sebagai nanti setelah kalian lulus kan kalian akan menjadi seorang arsitek, harapannya bisa memposisikan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian. Kegiatan pelestarian dalam hal ini terkhusus untuk bidang keilmuan arsitektur. Kenapa saya katakan di bidang keilmuan? Kenyataannya pelestarian ini bukan hanya miliknya arsitektur, tapi justru kita menginduk ke bidang lain, ya. Kalau kita telusuri lagi sebenarnya kan itu bagian dari sejarah, arkeologi, tapi kita melihat artefak yang ada, melihat peninggalan-peninggalan arkeologi dari aspek sejarah arsitekturnya. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, di posisi kita di mata kuliah ini, nanti saya akan lebih banyak berbicara posisi arsitek di dalam pelestarian, di dalam upaya kegiatan pelestarian. Kalau kopinya itu, Om. Sebentar, ini masih ada beberapa yang masuk. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Harapannya nanti sudah tidak ada yang keluar masuk lagi. Ya, seperti yang tadi saya tekankan, saya nanti akan lebih banyak berbicara bagaimana peran kalian nanti sebagai seorang arsitek dalam kegiatan-kegiatan pelestarian. Dan mengingat kalian masih semester 4, saya tidak akan mengajarkan secara teknis lapangan yang rumit bagaimana pelestari bekerja, tidak. Jadi, tapi saya lebih banyak mengenalkan ke kalian sebenarnya bagaimana sih arsitek itu berperan di dunia pelestarian, bagaimana sih arsitek itu melihat atau arsitek itu menilai suatu bangunan, melihat arti pentingnya bagaimana, atau bagaimana sih sebenarnya metode dalam pelestarian, tapi kembali lagi, tapi di bidang arsitektur. Nah, eh mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin kita agak ada perbedaan mungkin dengan beberapa kelas yang lain, yang tidak ada tujuan lain, saya hanya ingin memposisikan kalian sesuai dengan semester kalian saja ya. Jadi, tuntutan tuntutan nanti tugas pun juga pasti akan saya sesuaikan dengan kalian yang masih semester 4. Kalian sekarang PA berapa? PA 2. Semester berapa? PA 2 semester 4. Semester 2 PA 2 ya. PA 2 itu berarti bangunan rumah tinggal. Rumah tinggal kantor ya? Guest house atau apa? Kalian desain apa? Rumah 2 lantai, Bu. Oh, bangunan 2 lantai, oke. Tidak sedikit memang,
Seperti kasus gini misalnya, saya kasih contoh gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, saya lupa bulannya ya, di menuju akhir tahun atau kapan ya, mungkin setelah belum ada 1 tahun yang pasti ya, ada peristiwa perusakan rumah Bung Karno, rumah rumah pengasingan atau rumah singgah Bung Karno di Padang. Benar nggak ya? Saya lupa, agak lupa ya. Itu mungkin bisa kalian kalian jadikan eh, atau saya jadikan contoh kasus di sini gitu ya. Kenapa? Karena dengan kemampuan kalian, skill kalian yang memang masih masih di bangunan-bangunan sederhana, ya kalian sewajarnya mengambil kasus-kasus seperti itu. Tapi akan sangat sulit pada saat saya misalnya memberi contoh Warren Heights atau London Sumatera atau bahkan eh, bisa ke bangunan-bangunan. Misal kantor pos, kantor pos itu memang cuma 1 2 lantai, tapi itu dia sifatnya lebih kompleks sebenarnya ya, karena itu kan berarti fungsinya dengan banyak ruang, dengan eh, pelestarian yang dari sisi arti penting juga cukup rumit gitu. Mungkin nanti tetap tetap nanti kasus-kasus itu akan saya berikan, tapi untuk menggali menggali lebih jauh tentang nilai-nilai kantor pos, saya rasa tidak level kalian ya. Cuma mungkin nanti kita bisa sebenarnya pada saat di lapangan, harapan saya harapan saya pada saat saya ada di Medan, kita sempat ke lapangan, kita bisa berkunjung ke, kalau yang terbuka untuk umum itu kan kantor pos ya, kantor pos dengan pos bloknya, dan pos blok itu gratis, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali kalian memang mau jajan di sana. Dan sebentar, kantor pos, kalau stasiun kereta api kita mau nggak mau harus ke stasiunnya, walaupun cuman kalau mau masuk sih bisa ya, cuman untuk melihat-lihatnya tidak tidak bebas. Ada satu lagi sebenarnya yang lumayan umum, tapi itu menjadi museum ya, itu Chong Afi sama Chong Afi, ada museum perkebunan Afros, itu juga menarik. Tapi kalian harus membayar masuk museum. Ada juga yang di Balai Kota. Balai Kota itu olah desainnya lumayan menarik ya, walaupun mungkin tidak optimal, tapi kalau ini Balai Kota, kalian mau tidak mau harus beli minum di sana gitu ya. Kalau memang yang gratis beneran ya kita ke kantor pos ya, sembari kita bisa melihat atau berjalan kaki melihat deretan-deretan bangunan lama yang ada di sana. Nanti kita bisa kuliah lapangan, harapannya itu nanti bisa kita ambil apakah di hari Sabtu atau di hari di mana kalian libur. Nah, itu prolog di hari ini. Saya akan masuk ke materi kita, di mana hari ini adalah dinamika standar dan peraturan pelestarian. Saya bukakan dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat? Sudah, Bu. Kalau tolong usahakan ya, apa namanya, on time ya. Saya akan berusaha on time, apalagi ini kita pakai Google Meet yang tidak bisa otomatis langsung saya izinkan, jadi saya terpaksa ngeklik kecuali mungkin ada yang tahu caranya. Kembali lagi, saya akan ini ya, ke materi ya. Kalau kita bicara tentang standar dan peraturan pelestarian, apa sih sebenarnya muara dari itu semua?
Kalau kita bicara muara, berarti kita bicara yang tertinggi itu apa sih, gitu ya. Nah, SDGs itu isu yang sangat menarik, yang sampai saat ini selalu kita gaung-gaungkan, yang sebelumnya lebih dikenal dengan MDGs. Apa itu MDGs? Medium atau milenial ya? Sebentar. MDGs itu apa, Dek? M-nya apa ya? DGs, Development Goals. Millennium kalau nggak keliru. Millennium Development Goals. Nanti tolong dicek lagi ya. Nah, yang saat ini kita menggunakan Sustainable Development Goals, SDGs. Nah, di dalam SDGs ini ada 17 poin, 17 tujuan yang di bidang arsitektur kita sebenarnya mengacu pada beberapa tujuan. Nah, salah satu yang sangat terkait dengan pelestarian adalah di tujuan ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Apa itu kota dan komunitas yang berkelanjutan? Nanti kalian bisa membaca secara detail di dokumen SDGs yang juga sudah dibahasa Indonesiakan. Yang di sini sebenarnya lebih mengarah bagaimana sih kita menciptakan kota dan permukiman itu yang inklusif, yang aman, yang tangguh dan berkelanjutan. Kalau kalian mencermati debat capres dan cawapres, kita juga sempat ada kalimat-kalimat, ada istilah-istilah resilience ya, resilient itu tangguh walaupun mungkin penggunaannya pada saat itu tidak tepat. Kemudian ada tentang pertumbuhan perkotaan, ada bicara tentang kemarin yang kota kebudayaan juga ya, pelestarian, walaupun kemarin lebih mengarah ke kebudayaan yang sifatnya tidak building. Nah, di dalam tujuan yang ke-11 ada beberapa poin, di mana poin yang keempat atau 11.4 itu secara khusus membahas tentang pelestarian, menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam, cultural heritage and natural heritage. Bagaimana menguatkan suatu kawasan, suatu daerah dengan warisan-warisan yang ada. Bu, warisan itu apa? Seperti yang kemarin saya jelaskan, kita akan menggunakan terminologi yang bisa kalian pakai, warisan budaya, bisa heritage, bisa cultural heritage, bisa pusaka, bisa cagar budaya, silakan, tapi yang jelas dalam konteks bahasa Inggris adalah heritage ya. Tapi pada saat saya bertanya, saya tidak mungkin nanti menanyakan apa perbedaan pusaka dan cagar alam gitu, Bu. Saya pastikan tidak akan gitu ya. Walaupun mungkin secara khusus tetap ada bedanya, tapi untuk kalian saya masih menganggap kalian memahami secara umum. Nah, menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam itu bagaimana? Seperti minggu lalu yang sempat saya ceritakan, warisan budaya atau cultural heritage dan natural heritage yang dilindungi di dalam UNESCO yang setelah digabungkan akan menjadi warisan saujana atau cultural landscape heritage gitu ya. Yang ketiganya itu termuat dalam the operational guidelines standard of konservasi. Nah, kalau kita cermati lagi ke belakang gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pelestarian? Di dokumen ini, di slide ini, saya tidak menulis semuanya, karena kalau saya tulis semuanya itu bisa penuh ya, rentetan peristiwa bagaimana masyarakat dan para akademisi khususnya serta para peneliti mencoba memahami tentang pelestarian. Jauh sebelum Athena Charter 1931, sebenarnya ini juga sudah termuat di
termuat di beberapa dokumen abad ke-6, 7 yang dia berbicara tentang Babilonia, kemudian ada Taman Gantung, Sphinx, kemudian apalagi piramid dan sebagainya. Yang eh, pada akhirnya di tahun 1931 Athena Charter menjelaskan posisi tentang Sphinx, tentang piramida, Babilonia, dan sebagainya ya, kota-kota tua zaman dulu. Yang di dalam dokumen tersebut di Athena Charter ini memuat semua warisan-warisan budaya itu harus dilestarikan. Untuk apa? Untuk menjaga kesinambungan sejarah, untuk kenangan, kayak collective memory, memorinya yang dikuatkan di situ. Yang ternyata di tahun yang berdekatan di Hindia Belanda, tepatnya yang saat ini namanya Indonesia, juga ditetapkan satu standar yang disebut dengan Monumen Ordonansi nomor 19 tahun 1931 yang berisi tentang bagaimana melestarikan benda-benda purbakala yang pada saat itu lebih banyak dibicarakan, yaitu peninggalan-peninggalan kerajaan. Salah satu contohnya yaitu kalau di Sumatera ya berarti makam-makam, situs, sarkofagus yang ada di Batak, kemudian ada situs-situs kerajaan ya di mana itu Delhi, di di mana itu ada satu situs, aduh, Kerajaan Aru, Samudra Pasai dan sebagainya. Kalau di Jawa mungkin ada Borobudur, ada Prambanan, ada berbagai candi. Di Bali itu ada di Jawa Timur ada situs Majapahit ya. Yang itu semua di era 1931 sudah mulai diteliti oleh para pendatang dari Eropa, khususnya dari Belanda, dari Jerman. Yang kemudian sebenarnya di rentan waktu 1931 sampai 1964 ini juga sudah ada sebenarnya beberapa piagam, tapi saya memang hanya mengambil beberapa yang untuk kepentingan kita itu menjadi sangat tinggi. Venice Charter 1964 dia memukakan tentang kota taman. Bahwasanya taman itu bisa loh, tidak hanya Babilonia yang harus dilestarikan, tapi banyak taman-taman kerajaan yang unik, yang dia sifatnya kayak labirin tapi menarik gitu. Kemudian di 1975 ada European Architectural Heritage ya, Amsterdam. Ini selalu menjadi acuan terpenting pada saat mau melakukan pelestarian bangunan. Kalau Venice kita bicara tentang taman, perkotaan, tentang slot-slot ya, slot-slot kawasan, ruang. Kalau Athena tadi kita bicara lebih banyak bicara situs ya, yaitu ada piramida, Sphinx, Babilonia, dan sebagainya. Kalau di European Architectural Heritage yang ditetapkan di Amsterdam, dia sudah banyak berbicara tentang bangunan-bangunan yang tidak melulu bangunan-bangunan yang bangunan kerajaan atau bangunan atau istana gitu ya, atau yang dia dengan nilai sejarah yang sangat tinggi, tapi juga sudah mulai masuk ke bangunan-bangunan pertokoan, kemudian perkantoran, bahkan rumah tinggal masyarakat biasa, tapi dia mempunyai nilai yang sangat kuat. Kemudian di 1979 Bura Charter dia banyak mengemukakan tentang istilah-istilah dalam pelestarian, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian Florence Charter 1981 juga dia banyak bicara tentang taman. Kemudian Washington Charter dia tentang perkotaan. Nah, Bu, kenapa kok tidak ditulis satu persatu? Karena kalian sebenarnya hanya butuh bagaimana satu perkembangan pelestarian ini seiring dengan waktu dia skalanya semakin meluas gitu ya. Jadi apa itu Washington Charter bisa kalian lihat di internet, tapi secara khusus
seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di Indonesia sendiri sejak tahun 1992 memperbarui peraturan dari yang dibentuk oleh Belanda Monumentan Ordonansie tahun 1931 ditetapkan Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang tentang Benda dan Bangunan Cagar Budaya judulnya nomor 5 yang isinya tidak jauh berbeda dengan Monumentan Ordonansi yang tahun 31 dia lebih melihat cagar budaya itu sebagai situs dan benda. Benda lebih banyak ke misalnya keris, misalnya batu, sarkofagus, kemudian apa lagi ya? Tugu, menara dan sebagainya. Sementara situs dan itu lebih banyak bicara tentang ada bangunan, ada situs kawasan, ada permukiman dan sebagainya yang itu ternyata mengalami berbagai perdebatan karena menganggap itu pelestarian itu tidak hanya sederhana itu sehingga di tahun 2010 ditetapkan Undang-Undang nomor 11 tentang cagar budaya. Nah, di balik itu sebenarnya juga ada charter, charter tentang pelestarian sudah ditetapkan ada 3 sampai saat ini. Ada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003, ada Piagam Pelestarian Kota Pusaka tahun 2013, dan di tahun 2019 pada saat itu launchingnya juga ikut di Toraja, ikut menyusun juga Piagam Pelestarian Pusaka Saujana, atau kalau di dalam bahasa Inggris, Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia itu Charter of Heritage Conservation Indonesia, kemudian ada Conservation Heritage City Conservation sama Cultural Landscape Heritage Conservation. Nah, ini yang sudah dimunculkan di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak charter-charter internasional yang kalau kita telusuri lagi di 2022 itu ada pembaruan operasional guideline, kemudian di 2008 itu ada cultural landscape, kemudian historic urban landscape itu tahun berapa ya, 2015 kalau nggak keliru ya. Historic urban landscape itu nanti akan menjadi bagian tersendiri dari pembahasan kita yang saya kelupaan memasukkan di situ, itu juga sangat berpengaruh ke bidang pelestarian arsitektur dan kawasan. Nah, sebelum saya detilkan lagi, kita harus juga saya tekankan heritage conservation as management of change ya, si Ashworth ya, yang dia menjelaskan atau menguraikan bahwasanya heritage conservation itu bukan pembekuan pembangunan, bukan sekedar kita bicara kenangan, tapi sebenarnya ada manajemen dari perubahan, bagaimana perubahan tata ruang, bagaimana perubahan tata bangunan, bagaimana perubahan kebutuhan itu bisa difasilitasi dengan existing yang ada. Heritage itu harus mempunyai nilai yang bisa dijadikan pembelajaran. Seperti yang kemarin sempat saya ceritakan kalian ya, heritage itu harus bisa menjadi pembelajaran, tidak hanya sekedar bangunan lama. Sebentar saya stop share sebentar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ke saya?
Ada? Belum ada. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik, Bu. Jam berapa ya? Hah? 3. Baru ritme oh. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya akan membahas di dua poin, itu Washington Charter sama Bura Charter. Di Washington Charter ini kita bahas tentang pelestarian itu bagian internal, dengan menjadi bagian internal dari pembangunan. Inti dari sini adalah kita tidak boleh mengingkari ada dinamika pembangunan. Kualitas yang perlu dilestarikan adalah karakter. Nah, ini yang sebenarnya sangat penting. Kita itu yang akan kita lestarikan adalah karakternya, nilainya, ekspresi yang dimunculkan, bukan sekedar bendanya saja, bukan sekedar bentuknya saja, bukan, tapi bagaimana kita harus bisa memahami nilai dari bentuk itu apa, arti dari bentuk itu apa. Karena disitulah sebenarnya letak dari pembelajaran, disitulah sebenarnya kandungan dari pembelajaran. Jadi salah pada saat kita bicara apa sih yang dilestarikan? Oh, bangunan Belanda. Tidak. Bukan karena Belandanya, bukan karena bangunan Inggrisnya, bukan karena bangunan Jepang, jarang ya, hampir tidak ada bangunan Jepang di Indonesia. Portugal, bukan karena Portugalnya, bukan karena negaranya, tapi di tiap periodisasi Belanda, Inggris, Portugal, mereka membawa budaya mereka. Nah, budaya itu sebenarnya yang kita lestarikan. Jadi di Washington Charter kita bicara tentang pola perkotaan ya, seperti yang saya katakan tadi, Washington Charter sudah mulai masuk ke perkotaan. Nah, Bura Charter ini selalu dibawa-bawa pada saat pelestarian sampai sekarang. Bura Charter selalu diupdate 1999, sebelumnya sudah ada ya. Kemudian ada 2003 dan yang terakhir kemarin tuh 2013 atau berapa ya? Itu juga di update yang relatif sebenarnya hampir sama.
Nah, di situ ada beberapa istilah sebenarnya, tapi saya hanya mengambil 5 istilah yang nanti setelah meet kalau nggak keliru, atau sebelum meet ya, akan saya jelaskan satu persatu apa perbedaan konservasi, preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Pada saat kita bicara konservasi, kita berarti lebih ke pemeliharaan untuk mempertahankan. Sementara kalau preservasi, kita benar-benar harus menjaga kondisi yang ada. Misalnya preservasi candi, preservasi istana. Tapi kalau kita bicara konservasi, kita bicara konservasi balai kota lama, konservasi kantor pos, yang di situ kita bisa lebih bebas melakukan beberapa adaptasi. Kalau preservasi relatif adaptasinya sangat kecil. Sementara kalau restorasi, nah ini istilah restorasi dengan rekonstruksi harus sangat berhati-hati karena pada saat kita berbicara restorasi berarti mengembalikan seperti keadaan semula. Seperti keadaan semula ini harus menjadi poin penting. Pada saat kita tidak mempunyai data yang sangat valid, kita dilarang melakukan restorasi. Ini yang sering sekali tidak hati-hati para orang-orang lapangan yang mengaku sebagai pelestari, yang mengaku dengan sertifikatnya, saya itu pelestari loh, saya itu punya sertifikat, tapi sementara dia tidak memahami apa arti restorasi. Saya kemarin hari Sabtu sempat berjalan-jalan dengan para senior ya, yang satunya dulu bergerak, kebetulan beliau adalah arkeolog senior, yang satunya arsitek, tapi memang media di pelestarian. Kami jalan-jalan salah satu candi yang ada di Jogja, yang pada saat itu saya sempat bertanya ke senior saya yang arkeolog, Bu, kenapa batu-batu itu tetap dibiarkan berserak seperti itu, dengan apakah kondisi itu yang ditemukan pada saat pembersihan lana atau seperti apa gitu ya. Waktu itu saya ke Candi Sojiwan dan dijawab memang iya, itulah kondisi pada saat itu ditemukan dan kita tidak boleh menggeser satupun, bahkan kita tidak boleh mengembalikan atau melakukan analisa tanpa ada data yang sangat kuat. Nah, ini yang sering sekali banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham. Mereka sok mengetahui, akhirnya mereka membuat atau melakukan restorasi padahal dia tidak tahu aslinya seperti apa. Atau kadang-kadang kita jumpain juga orang, ya udah kita kembalikan ke seperti semula. Nah, kembalikan seperti semula itu memangnya punya data-data yang seperti apa zaman awalnya. Kemudian yang harus hati-hati juga rekonstruksi. Rekonstruksi berarti mengembalikan ke keadaan semula. Dengan harus dibedakan, kalau restorasi itu tidak boleh memasukkan material baru. Artinya restorasi di situ pada saat ada sesuatu yang hilang, ya sudah dibiarkan. Pada saat itu tidak bisa dilanjutkan, ya sudah. Tidak perlu dilanjutkan, tidak boleh dipaksakan. Sementara rekonstruksi itu boleh menggunakan material baru. Misalnya rekonstruksi rumah gadang misalnya. Itu boleh menggunakan kayu-kayu yang baru yang mirip dengan zaman dulu, tapi nah hati-hati, rekonstruksi ini hanya untuk bangunan-bangunan atau artefak-artefak yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. High value, high significancy. Pada saat dia punya universal value yang tidak terlalu kuat, tidak perlu dilakukan rekonstruksi pada saat itu, apakah hancur, terbakar, dan sebagainya. Nah, inilah yang sering sekali menjadi perbincangan lebih lanjut, apa sih sebenarnya rekonstruksi? Bagaimana cara mengembalikan? Nah, nanti akan ada di pembahasan berikutnya ya. Nah, yang istilah berikutnya ini banyak sekali digunakan oleh para arsitek, yaitu adaptasi. Bu, apakah yang 4 itu
tidak digunakan arsitek? Digunakan. Tapi kita ini kan arsitek ini sebenarnya kan merancang, bukan sekedar menggunakan. Nah, adaptasi ini kita memodifikasi, merancang, mengembangkan sesuai dengan pemanfaatan dan usulan pemanfaatan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang standar internasional, ada Athena Charter, Venice, Washington, Architectural, kemudian ada wool, ada cultural landscape dan sebagainya, termasuk di situ ada diversity, banyak sekali ya. Kalau kalian ingin melihat apa saja standar-standar internasional, kalian bisa mampir ke lamanya UNESCO, khususnya WHC. WHC itu World Heritage Center. Ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana menempatkan peraturan pemerintah pada saat untuk pelestarian bangunan. Setidaknya kita berkaca dari undang-undang. Undang-undang itu adalah peraturan tertinggi ya untuk nasional, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Pastinya ini di bawah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 31. Nah, di balik Undang-Undang Cagar Budaya kita juga punya peraturan yang paling lama itu 2009 ya, belum diperbarui lagi, tentang pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situs, itu Permendikbudpar ya, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang disusul. Ini sudah peraturan terbaru, ada peraturan pemerintah tahun 2021 UUBG ya, ada Permen PUPR, pedoman teknis penyelenggaraan, ini biasanya yang selalu dipegang erat sama para arsitek, yaitu peraturan UPR. Kemudian ada PP, peraturan pemerintah nomor 2022, yaitu yang bukan kemarin ya, 2 tahun yang lalu ditetapkan dan langsung kita pegang ya, bagi para tenaga ahli menjadi satu hal yang wajib. Di tahun 2023 kemarin, bulan apa ya, November atau Desember, itu keluar penetapan, aduh tiba-tiba saya lupa, yang ditetapkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang registrasi, tentang peran, aduh kok saya tiba-tiba lupa sih, tentang form-formnya ya, form-form bagaimana pengajuan bangunan cagar budaya, bagaimana ODCB, termasuk posisi para tim pendaftar, tim surveyor dan sebagainya. Dan nah ini paling penting, selain kita berkutat di Permen PUPR ya nomor 19 tahun 2021 tentang bangunan gedung cagar budaya. Jadi kita sudah bicara bangunan gedung cagar budaya. Kita juga mengacu pada Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017 yang di situ Undang-Undang Arsitek mengacu pada Permen PUPR 2015, mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya, dan mengacu pada peraturan pemerintah yang dulu tahun 2002. Nah, jadi semua perundang-undangan sebenarnya memerintahkan pada kita para arsitek untuk selalu mempertimbangkan pelestarian bangunan. Nah, ini seperti yang tadi ya, termasuk salah satunya yang tadi di situ ada yang kelupaan, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di situ sebenarnya lebih banyak pada penggabungan beberapa peraturan. Dan tadi juga terdukung oleh, ini ada Permen Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan registrasi nasional. Itu yang tadi saya ceritakan di akhir tahun 2023. Nah, selain itu juga di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ada pemajuan kebudayaan. Nah, ini sebenarnya lebih banyak berkutat pada intangible. Yang mana, Dut? Nah,
Masuk di luar. Di luar tuh mau kemana? Ini ada kampus. Baru ke kampus. Kenapa nggak di sini aja? Kan ngajar. Kan ikut sampai setengah 3. Enggak kan jam 3. Setengah. Bentar Mbak Desi. Ya, sorry, saya lanjutkan lagi. Peraturan nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman teknis ya. Jadi sebenarnya di situ nanti lebih banyak berbicara tentang bagaimana sih peran arsitek untuk memelihara bangunan-bangunan termasuk candi juga dari dengan kita mencoba memanfaatkan, mengembangkan, kita nambah-nambah ruangnya seperti apa. Nah, kemudian apa sih sebenarnya cagar budaya dan di posisi mana kita bisa terlibat secara langsung? Kemarin sudah saya bacakan juga, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Kalau tadi di Undang-Undang tahun 2017 kita berbicara tentang pemajuan kebudayaan, itu lebih ke tangible, sementara kalau cagar budaya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu tangible, kebendaan, di mana kita terfokus pada bangunan cagar budaya, termasuk di situ juga struktur ataupun kawasan. Ya, kawasan berarti nanti kota, bisa bicara tentang Kesawan, bisa bicara tentang Labuan Deli, bisa Labuan Batu, kemudian bisa yang kemarin dibilang apa Samudra Pasai, Banda Aceh, Palembang, kota lamanya Palembang dan sebagainya, termasuk Siak. Nah, ini beberapa perbedaan. Ini saya yakin hari ini mesti kalian ngantuk ya, karena kita bicara tentang undang-undang dan peraturan. Saya belum banyak bicara menunjukkan contoh-contoh bangunannya ya. Monumen Ordonansi tahun 1931 ke 92 ke 2010 apa sih perbedaannya? Lebih banyak ke paradigmanya sebenarnya. Paradigma yang ada di MO atau Monumen Ordonansi itu lebih banyak berbicara tentang ekologisnya, sementara di Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 kita lengkap. Ada ekologis, ada ekonomi, ada tentang ada 4 ya. Saya kok lupa ya, nanti saya sembari saya ingat-ingat. Nah, di situ kita bisa melihat sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan. Kita ini pada 2010 ada nilai ekonominya. Nilai ekonomi pemanfaatannya. Jadi kalau di tahun 92 kita banyak terfokus bagaimana melakukan pelestariannya, itu lebih ke pengamanannya biar tidak berubah. Di tahun 2010 kita sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa mengembangkan dan memanfaatkannya. Nah, ini kalau kita lihat di undang-undang, khususnya di PP nomor 1 tahun 2022, kita mengenal istilah ODCB, objek diduga cagar budaya dan cagar budaya, tapi juga ada istilah warisan budaya bersifat kebendaan sejak istilah di Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Nah, ini berbicara tentang benda, bangunan, dan struktur ya. Jadi ini rata-rata kalau arsitek lebih banyak di bangunannya. Situs dan kawasan ini juga banyak dipegang sama arsitek karena bicara tentang skala meso dan makro. Kalau kita bicara mikronya adalah bangunan, mesonya kita bicara kawasan, ruang area ya, bisa pajak ikan lama atau Kesawan tadi atau koridor Ahmad Yani, atau kita bicara tentang kawasan secara luas yaitu Kota Medan, Kota Pusaka Medan, Heritage City of Medan, atau Malaka itu Malaysia, atau Johnston, atau Vienna dan sebagainya. Nah, di sini pada saat kita bicara tentang undang-undang, peraturan yang ada di Permen PUPR,
dan saya sandingkan dengan yang ada di Undang-Undang Cagar Budaya, kita sebenarnya mengenal usia bangunan, gaya bangunan, nilai budaya, dan arti penting. Yang arti penting ini dilihat dari sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Sementara kalau yang tadi itu saya meringkas dari undang-undang, bahwa saya menyuplik dari lampiran PUPR, Permen PUPR, yaitu bangunan gedung, langsung bicara tentang bangunan gedung cagar budaya, di mana kita harus bisa melihat ke masa bangunannya, lanskapnya sebelumnya ya, lanskap bangunan, kemudian masa bangunan, eksterior bangunan, ya, berarti di situ menyangkut atap, kolom dari luar, fasad, side, dan sebagainya. Kemudian ada elemen interior bangunan, jendela, pintu, ornamen dan material bangunan. Kita bicara pasangan batu, apakah dia menggunakan besi, betulang, dan sebagainya. Bagaimana itu Fahrenheit bisa terbangun pada saat itu, struktur dan konstruksi bangunan, serta mechanical electrical bangunan. Salah satu contoh mechanical electrical bangunan itu ada di Lonsum, di mana dia mempunyai lift pertama yang ada di Medan. Nah, nilai penting BGCB atau kita kadang menyebut dengan atribut fisik bangunan gedung cagar budaya. Pada saat kalian nanti setelah lulus diminta menilai atau nanti kalian akan mengembangkan bangunan cagar budaya, kalian pasti harus memulai dari sini. Apa sih arti penting dari bangunan ini? Kenapa kok ini disebut cagar budaya? Nah, di situ kalian baru bisa masuk memberikan rekomendasi. Ini arti penting, arti khusus dan nilai penting. Saya ambil dari Permen PUPR ya. Bagaimana kita melihat arti penting arsitektural sebagai karya adiluhung, sebagai bukti evolusi, representasi langgam, kemudian karya arsitektur yang unik. Nah, ini karya arsitektur yang unik dan langka. Jadi secara prinsip, tidak semua bangunan bersejarah, tidak semua bangunan yang arsitekturnya sudah 50 tahun, 100 tahun itu menjadi cagar budaya kalau dia tidak ada karya kreatif yang unik dan langka. Bahkan kalau kita bicara di undang-undang, bukan sekedar hanya di Permen PUPR, di situ kita bicara kelangkaan. Dia jamak atau langka. Kalau dia langka, dia akan harus jadi cagar budaya. Tapi pada saat itu unik, tapi dia jamak banyak, itu tidak harus selalu dijadikan cagar budaya semua. Nah, atribut fisik seperti yang tadi sudah ada di skema ya, bentuk, masa bangunan, komponen bangunan, material, kelengkapan, dan elemen lainnya. Sementara, nah ini yang kalau tadi nilai penting ini sifatnya lebih ke ada arsitekturalnya kuat, arti khusus ini yang sering menjadi perdebatan pada saat para pelestari ini akan mengembangkan atau akan melakukan pelestarian. Di mana arti khusus ini ada kandungan peristiwa sejarah, itu pasti ya. Sejarahnya apa di sana? Bagaimana sejarah Lonsum, bagaimana sejarah Lapangan Merdeka, bagaimana sejarah Istana Maimun, bagaimana sejarah Chong Afi. Arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ada nggak sih yang kita pelajari dari bangunan yang akan kita lestarikan untuk pembelajaran teknologi, pembelajaran pendidikan, pembelajaran agama, dan atau juga pembelajaran dari kebudayaan. Kemudian di situ ada nggak filosofi atau konsep simbolik atau kearifan lokal dalam perancangan bangunan? Saya selalu contohkan yang di Nias, Bawo Mataluo, bagaimana Bawo Mataluo bangunannya mencerminkan karakteristik dari budaya lokal, vernakularnya mereka yang membangun bangunan tanpa paku. Kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat. Nah, ini arti khusus ini selalu menjadi perdebatan untuk diskusi pelestarian. Ini sudah ya, kemarin pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Nah,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ke saya? Kenapa? Oh ya, tapi saya nggak mungkin jelaskan lagi dari awal ya. Nanti saya kirimi materinya aja. Ya, yang kalau kita mau pelajari secara khusus, ya kita, nah memang saya jujur tidak terlalu familiar dengan Google Meet, saya itu lebih familiar dengan Zoom. Cuman akhir-akhir ini saya mempunyai permasalahan pada saat saya mau mengupdate atau membuat Zoom. Yang ini ya tadi ya, yang saya ceritakan apa sih perbedaan dari Monumental Ordonansi ya dengan Undang-Undang Nomor 5 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang bagaimana kita melakukan metode pelestarian. Bagaimana kita melakukan metode pelestarian dengan paradigma di masing-masing tahunnya. Kemudian kalau ini yang tadi sebagai pembeda antara warisan budaya, ODCB, dan cagar budaya. Di mana tingkatan tertinggi itu adalah cagar budaya karena dia sudah melalui penetapan. Sudah dia punya arti penting dengan keputusan dari para tenaga ahli dan dia juga sudah ditetapkan oleh wali kota. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan dalam pelestarian karena tidak banyak bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kota-kota besar mungkin sudah cukup banyak ya. Yang jadi masalah kadang-kadang kota kecil, skala kota besar pun banyak bangunan-bangunan yang harusnya itu menjadi cagar budaya tidak segera ditetapkan dengan berbagai pertimbangan pastinya. Nah, kemudian kalau yang belum ditetapkan disebut apa? Belum ditetapkan disebut dengan objek diduga cagar budaya yang di dalam peraturan perundang-undangan perlakuannya disamakan dengan status cagar budaya. Sementara yang merupakan bangunan atau benda, dia punya sejarah, dia usianya tua, tapi belum ditetapkan, belum diteliti, disebut dengan warisan budaya bersifat kebendaan. Artinya, semua bangunan lama, semua benda lama itu disebut dengan warisan budaya. Tapi yang sudah diteliti dan dinyatakan punya arti penting itu disebut objek diduga cagar budaya atau ODCB, dan kemudian ODCB ditetapkan disebut dengan cagar budaya. Nah, ini perbedaan ya, ini saya ambil dari undang-undang. Kenapa? Kemudian ini ya situs yang tadi saya ceritakan bagaimana kawasan Toba, bagaimana mana itu, bagaimana kawasan Toba, bagaimana kawasan Dokan ya, Dokan Karo. Nah, setelah ini saya akan bertanya-tanya ke kalian apa yang kalian ketahui tentang kawasan-kawasan yang ada di sekitar kalian. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan ya tentang atribut-atribut. Nanti tolong lain kali kalau ternyata slide-nya tidak jalan tapi perbincangan saya sudah melebar kemana-mana, tolong diingatkan ya. Nah, ini arti penting secara khusus yang juga saya ambil dari permen ya, permen PUPR dan ini. Nah, sekarang saya akan bertanya pada kalian. Saya ingin kalian memilih atau apa ya,
menceritakan boleh, memilih boleh, bangunan yang menurut kalian syukur-syukur cagar budaya, tapi kalau tidak kalian tertarik terhadap bangunan itu karena unik ya, boleh di Medan, boleh di kota lain, tapi tolong kalau kota lain yang ya semoga saya tahu lah gitu ya. Kalau tidak tahu ya agak-agak wassalam ya, atau kalau tidak kalian nanti kebingungan, kalian bisa ambil dari luar negeri juga boleh, tapi kalian harus bisa menceritakan karakteristik dari bangunan tersebut. Nanti setelah itu saya akan bertanya ke kalian kawasan ya. Oke. Wilson Chandra, mana Wilson Chandra? Ya. Wilson Chandra, kamu dari mana? Medan atau dari mana? Dari Medan. Bisa nggak sebutkan satu bangunan yang kira-kira itu cagar budaya atau setidaknya ODCB, tapi kamu harus bisa menjelaskan apa keunikan dari bangunan tersebut. Silakan. Kalau bisa yang tadi belum saya sebutkan ya. Mana, Wilson? Banyak kalau cuman di Medan tuh banyak banget ke Medan itu. Ayo. Ayo. Atau silakan yang sudah saya sebutkan tadi boleh, tapi harus menceritakan keunikannya apa. Ayo, Wilson. Oke. Pos blok. Apa kamu pernah ke sana? Enggak. Apa yang unik dari kantor pos? Oke, kalian tuh sejarah arsitektur sudah sampai sejarah arsitektur berapa? Belum masuk kelasnya. Oh ya, ini kan masih hari Selasa, minggu kedua ya. Oke. Kalian baru masuk ke modern ya. Waduh, ini yang kemarin sempat saya bahas ya dengan teman-teman ya. Dengan posisi kalian masih di PA 2, saya juga kemarin sempat bertanya anak-anak itu sudah dapat sejarah apa ya gitu ya. Karena berarti kalau kalian sekarang baru masuk ke arsitektur modern, itu berarti kita bersamaan yang ya sebenarnya kalau konservasi itu bisa modern, bisa premodern sih gitu. Cuman pada saat nanti kalian saya tanya tentang apa namanya arsitektur transisi, pada saat kita bicara tentang Amsterdam School agak-agak keteteran nanti kalian ya. Itu yang kemarin sempat kami diskusikan, apakah iya mahasiswa mau kita bawa sampai ke ranah yang lebih detail ya. Kalau saya kadang-kadang dijadikan dosen tamu di kampus-kampus lain, konservasi ini lebih ke semester 6 atau semester 7 di mana mahasiswa sudah banyak tahu tentang perkembangan arsitektur. Oke, saya akan ikutin pola pemikiran kalian tapi agak-agak naik dikit ya. Saya tidak akan paksakan naik. Felisa Angela, silakan. Hadir, Bu. Ya. Bangunan silakan kamu pilih dan ceritakan menurut kamu uniknya di mana.
Izin Bu, ini harus bangunan yang dibangun dari dulu atau boleh yang baru gitu? Harus bangunan Halo. yang sudah lama ya? Lah kan kita lagi ngomongin konservasi sayang. Masa iya kamu nanti ngomonginnya Central Park? Kok Central Park tuh di Jakarta ya, sorry. Masa kamu mau ngomongin mall? Baik Bu. Kamu Saya orang mana? sebelumnya saya dari Tanjung Balai Bu. Tanjung Balai. Oke, Tanjung Balai itu ada bangunan. Kamu angkatan 2002. Berarti kamu sudah berapa tahun di Medan? 2 tahun. 2 tahun. Harusnya kamu mulai tahu tentang Medan harusnya. Oke, silakan kalau Tanjung Balai apa? Di Tanjung Balai ada yang namanya lapangan pasir Bu. Jadi dia dulunya itu ada bangunan open gitu. Jadi dia seperti hanya Bangunan apa? Bangunan apa? Dia bukan bangunan solid yang tertutup semua. Dia hanya berupa bangunan yang seperti pendopo gitu Bu. Dia itu besar gitu dan Seperti pendopo. Itu dibangun tahun berapa? udah lama Bu. Ya lama tuh kan lamanya jangan-jangan lama seusia kamu. Atau lama seusia orang tuamu. Orang tuamu tuh seusia saya kalau nggak keliru ya. Saya belum heritage, saya itu belum 50. Tahun berapa? Ayo itu apa namanya bangunan apa? Bangunan apa? Dia gak ada Namanya apa? Dia di lapangan pasir Sultan Abdul Jalil Ramadsyah. Lapangan pasir, terus di situ ada pendoponya gitu. Waduh, kalau itu ya bangunan baru ini yang warna putih ini. Udah lama Bu. Lama tahun berapa itu dibangunnya? Kurang tahu sih Bu. Nah ya, itu yang tadi saya sebutkan. Bagaimana kamu harus bisa menjelaskan beberapa sebentar sejarah dan setelah itu maka dibangunlah pendopo. Melihat ramainya belum memilih. Ini sebelumnya udah pernah di renov gitu Bu, makanya nampaknya agak baru. Tapi bangunannya udah ada dari lama banget. Enggak lama tuh tahun berapa? Lama tuh tahun berapa? Dari yang saya baca udah ada dari 1970. 1970 dia punya karakteristik enggak? 70 itu berarti 70 tuh baru OTW 70 berapa dulu ya? Kalau 75 belum 50. Ada beberapa karakteristik yang akhirnya menjadi cagar budaya, walaupun dia belum 50 tahun, tapi dia harus mempunyai nilai yang amat sangat tinggi. Contohnya adalah Museum Tsunami yang di Aceh, karena itu pembelajarannya sangat kuat. Nah, kalau kamu bicara tentang ini bangunannya, kok kalau saya ya, kalau saya mungkin tidak ya, tapi saya nggak tahu ya. Kalau ternyata di balik itu renovnya itu sudah besar-besaran ya nggak tahu juga. Oke, Stefan Reynardi, silakan. Iya Bu. Sebelumnya latar belakang saya itu dari Tanjung Morawa Bu. Dan sejauh yang saya tahu, saya sudah cukup lama belum kembali. Di dekat rumah saya itu ada seperti 2 bangunan yang sedang dikonservasi, yang namanya itu dipanggil rumah datuk Bu, atau kayak rumah peninggalan sejarah dari masa-masa kolonial Bu. Yang itu, apa itu peninggalannya PTPN itu?
perkebunan. Sepertinya bukan, Bu. Dia sekarang kalau terakhir kali saya lihat dia seperti sekolah anak TK. Karakteristik ayu gitu. Merawat tuh cukup Iya. banyak sebenarnya. Oke, apa yang menarik menurut kamu? Menariknya dari bangunan itu apa menurutmu? Sehingga kamu mengambil contoh dua bangunan yang kamu bilang Datuk itu. Rumahnya Datuk. Duduk sini, Ibu. Kan di situ, Ibu kan video nggak terhidupkan. Silakan. Kalau dari menarik saya rasa sih kurang menarik, Bu. Cuman sejarahnya dan karena saya sering lewat setiap hari jadi lebih berkesan gitu, Bu. Nah, apa yang membuat kamu berkesan? Itu yang paling penting. Amatul Safira Damanik. Ya, saya Bu. Kalau saya asalnya dari Medan, Bu. Ya, oke, silakan kasih contoh bangunan. Kalau saya dari awal itu Bu, saya suka sama Masjid Raya Al-Masyun itu sih Bu. Karena Oke, kan dia, apa yang menarik dari Masjid Raya Al-Maksum? karena campuran gaya arsitektur itu kayak banyak gitu Bu, kayak menggabungkan unsur Melayu, Timur Tengah, Eropa gitu-gitu Bu. Juga kubahnya sama menara tingginya itu khas gitu Bu. Jadi kayak gampang dikenali kalau lewat di sekitar sana Bu. Hati-hati dengan landmark ya. Kalau kamu bicara kubah dan menaranya langsung mudah dikenali, itu bisa jadi itu landmark ya. Tapi bisa saja cagar budaya itu menjadi landmark. Kalau boleh saya tahu ya, kubah itu arsitektur apa? Setahu saya Eropa Bu. Oke, Eropa ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Karena Iya saya Bu. sering sekali mendengar mahasiswa mengatakan kubah itu arsitektur Islam. Itu bukan ya. Oke, berarti sudah ada perubahan dari para teman-teman menjelaskan ke kalian. Clarissa Valda. Hadir, Bu. Ya, silakan. Saya berasal dari Medan, Bu. Cagar budaya yang saya tahu itu London, Sumatera. Karena Oke. Apa menariknya? keunikannya itu bangunannya mirip seperti bangunan-bangunan di London, Bu. Bedanya apa? Mirip bangunan, bedanya apa? Kamu bilang bangunannya mirip dengan di London dengan yang ada di mana? Amsterdam misalnya. Apa perbedaan antara bangunan di London sama di Amsterdam? Gedungnya berwarna putih. Nah, warna putih kan karena sekarang. Nah, mungkin ini ya, sedikit saya kasih gambaran juga. London Sumatera itu memang dia di ini orang Inggris, tapi karena itu dulu menjadi perusahaan Inggris. Makanya disebut dengan London Sumatera, perusahaan perkebunan Inggris. Jadi sebenarnya kalau kamu bicara tentang arsitektur Inggrisnya agak-agak rancu gitu ya. Takutnya itu sebenarnya bukan bangunan Inggris, bukan bangunan Eropa Inggrisnya itu enggak gitu loh. Ya. Oke, London Sumatera selain menurut kamu unik dari Inggrisnya itu apa lagi? Dari fasad bangunannya, Bu. Fasad bangunannya kenapa? Dia terlihat berbeda di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Bedanya apa? Lebih menonjol.
Ya menonjolnya apa? Berbeda menonjolnya itu karena apa? Johanna Beatrix Lordian. Hadir, Bu. Ya. Saya berasal dari Medan. Jadi bangunan yang mau saya ambil itu sepertinya sih Chong Afi, Bu. Oke, apa yang unik dari Chong Afi? Kalau menurut saya itu dari gaya arsitekturnya, Bu. Karena di sekitaran sebelumnya saya kira Chong Afi itu murni hanya bangunan yang bergaya arsitektur Cina, karena kan pemiliknya itu orang Tionghoa. Tapi kemarin saat saya ada kesempatan masuk ke dalam sana, ternyata di dalam bangunannya itu ada percampuran berbagai gaya arsitektur juga, Bu. Seperti ada Melayu. Jadi itu dapat terlihat dari bentuk jendelanya juga dari warna yang yaitu warna hijau kuning Bu, kalau nggak salah. Itu sih Bu yang menurut saya menarik dari bangunan Chong Afi itu sendiri. Oke. Raihan Fadilah. Saya, Bu. Ya. Kamu orang mana? Saya asli dari Pematang Siantar, Bu. Oke, Siantar. Wah, banyak. Itu juga Siantar. Contoh yang mau saya ambil itu yang kalau misalnya dari Undang-Undang Nomor 11 itu cagar budaya yang bergerak, Bu. Jadi BSA, becak BSA Mana? gitu. Becak BSA, Bu. Kalau beca itu kan benda. Kita bicaranya kebangunan. Bangunan apa yang menarik dari Pematang Siantar? Mungkin dari Bank BRI, Bu. Bang, Bank BRI. itu dulu bangunan apa? Dulu bangunan Bank BRI juga, cuman sekarang sudah direnovasi, Bu. Cuman dulu masih di zaman pemerintahan Belanda gitu. Oh, itu berarti itu BRI atau BI? BRI, Bu. BRI. Iya. Zaman Belanda dulu nggak ada BRI. Oh, maksudnya dari setelah kemerdekaan gitu, Bu. Jadi kayak peralihan dari Belanda ke Republik Indonesia. Karena juga udah lumayan lama, Bu. Udah pernah direnovasi juga. Pematang Siantar. Iya, Bu. Bank BRI Pematang Siantar. Oh ya. Ya, apa uniknya? Karena kan dulu kalau misalnya bangunan-bangunan besar jarang ada di Siantar, Bu. Jadi ini kayak salah satu contoh cagar budaya di zaman Eropa. Sama mungkin ada Ria Teater juga, Bu. Ada apa? Ria Teater. Oke. Lanjut ke Gama Laudia. Gama Laudia mana? Joy Sinda. Joy Sinda. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, yang menarik perhatian saya tuh bangunannya di Medan itu Istana Maimun, Bu. Istana Maimun. Apa uniknya? Karena dia kan itu rancangannya dulu, Bu, dirancang sama arsitektur dari Hindia Belanda, tentara Hindia Belanda yang namanya Theodor. Terus desain bangunannya itu kan
di mix antara Indonesia, Persia, dan Eropa, Bu. Terus nuansa Terus? Melayu sama nuansa Melayunya itu terlihat jelas di bangunannya. Jadi saya tertarik aja gitu, Bu, melihat perpaduan warnanya sama hiasan ornamennya. Muhammad Afif. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ngambil contoh dari luar negeri, kira-kira boleh nggak? Kenapa? Saya ngambil contoh cagar budayanya itu yang dari luar negeri, boleh nggak, Ibu? Cagar budaya di mana? Sorry. Luar negeri, Bu. Dari Jerman. Boleh, silakan. Mana? Jadi yang saya ambil itu College Cathedral, Bu, atau Colner Dome. Nah, itu saya suka sama bangunannya itu karena saya memang suka dengan style-style Gothic arsitektur, Bu. Dan mungkin fakta unik yang bisa saya dapatkan dari bangunan ini tuh kalau nggak salah dulu pada tahun berapa gitu saya lupa pernah masuk ke bagian World Heritage in Danger List dikarenakan bangunan itu kan cukup tinggi, Bu. Jadi takutnya ada di side-side sekelilingnya yang takut membangun bangunan-bangunan yang cukup tinggi. Jadi dia kayak menghalangi dari katedralnya itu sendiri. Cuman kalau nggak salah list itu udah dihapus karena dari pemerintahannya di sana udah menerapkan aturan batas tinggi bangunan gitu, Ibu. Kalau nggak salah saya. Katedral mana? Sorry, katedral mana? College Cathedral, Ibu. Itu di Cologne. negara mana? Cologne. Jerman, Ibu. Iya, Cologne. Cologne. Ya, Cologne ya. Itu pernah masuk danger list, Pak? Dulu pernah saya baca ada gitu, Ibu, di tulisannya. Kayaknya enggak deh. Sebentar. Saya tahu katedral Cologne itu. Saya 2 kali ke sana. Ke sana tuh maksudnya lewat ya, bukan masuk ke katedralnya ya. Walaupun masuk juga nggak apa-apa sih. Saya nggak tahu kalau itu malah masuk ke danger list ya, tapi kok saya agak nggak yakin, tapi oke lah ya. Oke, menarik. Apa yang unik dari katedral Cologne Jerman itu? Jadi saya mungkin dari preferensi saya aja sih, Bu. Kayak saya tuh suka ngelihat bangunan-bangunan klasik yang tipenya gotik gitu ya, Bu. Di mana dia benar-benar kayak apa ya, fasad-fasad bangunannya itu benar-benar bertekstur gitu ya, Bu. Yang mana kayak bangunan-bangunan itu pastinya udah nggak mungkin lagi dibuat untuk zaman sekarang gitu, Bu. Karena bakalan ngebuang-buang banyak material dan sebagaimana lainnya gitu, Bu. Oke. Sebenarnya kalau bicara buang-buang material enggak ya, sebenarnya disitulah sebenarnya peran arsitek. Arsitek itu di setiap periode waktu mempunyai ide pemikiran ya. Kalau kalian saya tidak tahu itu ada di kurikulum premodern atau modern, ada istilah less is more, form follow function ya. Udah belajar tentang itu belum kalian? Pernah, Ibu. Less is more, kemudian form follow function udah? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah dengar, oke, setidaknya pernah dengar lah ya. Itulah di situ sebenarnya ada barok, ada gotik dan sebagainya yang kemudian ada pergerakan, udahlah form follow function aja karena itu maintenance-nya tinggi, kemudian rumit dan sebagainya ya. Nah, yang seiring dengan waktu kalau sekarang arsitek-arsitek lebih menginginkan minimalis sebenarnya ya. Bukan berarti arsitek tidak mampu membuat seperti itu, enggak. Tapi lebih ke ide-ide atau pemikiran-pemikirannya ada perubahan-perubahan. Oke, ya. Saya juga salah satu bangunan di dunia yang saya sukai itu Katedral Cologne ya, apalagi dia berada di depan lapangan
yang kita bisa melihat kemegahan dari bangunan itu. Cuman sebenarnya kalau di sekitarnya banyak bangunan tinggi, enggak sebenarnya. Bangunannya dia masih cukup monumental, makanya tadi saya agak-agak bingung ya, tapi mungkin saya terlewat baca apakah dia memang benar-benar masuk ke danger list atau tidak. Oke, Meisha Maharani. Silakan, Meisha mana? Meisha, suaranya nggak muncul? Meisha? Nggak keluar suaranya? Ya silakan Meisha. Nggak keluar suaranya Meisha. Ubid, Mutiara Ubid. Ya Bu, tadi saya mau ngambil Istana Maimun, tapi karena udah diambil, saya ambil Masjid Baitur Rahman Aceh, Bu. Oke, ya silakan. Keunikannya itu ada dari sisi sejarahnya, yaitu yang udah masjid ini udah berdiri dari sejak Kesultanan Kerajaan Aceh. Lalu juga pada masa penjajahan itu pernah ada tragedi pembakaran oleh Belanda, lalu udah diperbaiki juga. Lalu dari sisi arsitekturalnya itu mirip sekali dengan Masjidil Nabawi di Madinah. Jadi kalau ke sana kita tuh rasanya ya hampir seperti di Masjidil Nabawi. Itu, Bu. Nah, kalau itu kan kamu sebenarnya lebih bicara feeling sama sejarah gitu ya. Kalau dari arsitekturalnya sendiri keunikannya apa? Selain kamu tadi mengatakan mirip dengan Masjid Nabawi. Apa keunikan dari bentuk arsitekturalnya? Karena kan kita ada di arsitektur. Iya, uniknya indah aja sih, Bu. Dia Masa indah? Keunikan lainnya apa? Kalau indah itu nggak bisa masuk ke dalam cagar budaya kalau cuma sekedar indah ya. Bagus apanya? Nah, itu kan harus diterjemahkan. Tadi kamu menjelaskan tentang sejarah benar, tapi di balik itu kita kan tidak hanya berbicara sejarah. Kalau nanti kita bicara sejarah, dulu gini itu nanti lebih ke sejarawan. Tapi kalau kamu mampu menjelaskan bentuk-bentuk arsitekturalnya itu menjadi lebih bagus ya. Oke, Bu. Habis ya, siapa yang belum? Saya, Bu. Siapa? Oh, Rauzah. Silakan Rauzah. Saya izin Bu, saya dari Aceh Bu. Selain Masjid Baitur Rahman, ada juga bangunan bersejarah lainnya seperti Istana Tengku Cik di Kota Janto Aceh Besar Bu. Namanya apa? Istana Tengku Cik di Kota Janto Aceh Besar. Ya, silakan. Apa keunikannya? Istana ini memiliki keunikan dalam arsitektur tradisional Bu, dengan bentuk bangunan yang megah dan artistik serta detail ukiran yang indah Bu. Istana ini menjadi simbol penting dari kekayaan sejarah dan budaya Aceh Bu, dan mewakili kejayaan masa lalu serta kehidupan istana zaman dahulu Bu. Bangunan lain yang juga menjadi cagar budaya di Aceh adalah Makam Sultan Iskandar Muda Bu di Banda Aceh. Makam ini juga memiliki arsitektur yang mencerminkan kebesaran dan keagungan Sultan Iskandar Muda Bu. Oke, ya. Ada lagi? Berikut ada banyak detail ukiran yang rumit dan perpaduan antara unsur-unsur arsitektur Melayu dan Islam Bu. Jadi makam ini merupakan tempat bersejarah yang
memegang nilai-nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Aceh, Bu. Oke ya, oke bagus. Aceh itu ada bangunan baru ya yang bisa sebagai cagar budaya, yang kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya di pasal 11, semoga saya tidak keliru, dia berbicara walaupun belum 50 tahun tapi bisa masuk kategori cagar budaya karena arti pentingnya yaitu yaitu kapal tsunami itu ya, yang di Banda Aceh ya, bukan museum tsunami tadi saya keliru ngomongnya. Kalau museum tsunami itu kan yang buat si Ridwan Kamil. Nah, yang kapal tsunami itu kenapa kok menjadi cagar budaya? Tapi itu lebih ke benda ya, dan cagar budaya karena di situ banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari. Oke, saya akan bergeser ke tolong berikan contoh untuk beberapa mahasiswa aja, beberapa orang kawasan. Kira-kira ada yang tahu nggak kawasan yang Oh, Irham belum ya? Silakan Irham. Ya udah Irham aja. Sebutkan kawasan yang ada di Medan silakan atau di luar kota atau di luar negeri yang menurut kamu unik. Kalau dari sekitar tempat tinggal saya, Bu, boleh, Bu? Kamu tinggalnya di mana? Di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Oh, Medan. Itu saya sangat menarik sih, ada satu kawasan bangunan kolonial di PT PN 3, Bu, tepatnya di Sungai Karang, Kecamatan Galang. Itu secara arsitekturnya dia mencerminkan arsitektur kolonial dengan ciri khas atap limas, jendelanya itu tinggi dan juga pintunya melengkung. Untuk ornamennya Itu yang ini ya, apa komplek beberapa bangunan itu ya? Iya, komplek beberapa bangunan. Kemudian ya, saya tahu. Terus lanjut. Kalau dilihat-lihat tuh dari segi tata ruangnya itu dianya jalannya lurus dan bangunannya itu disusun dengan rapi. Kemudian dari segi bangunannya itu ada bangunan perumahan, ada bangunan rumah, kantor pabriknya dan juga bangsal pabrik gulanya, Bu. Kemudian dari sisi sejarahnya, kawasan ini juga merupakan bukti dari perkembangan industri perkebunan tebu di Sumatera Utara, Ibu. Oke ya. Ada lagi yang bisa ngasih contoh kawasan mana yang bisa masuk kategori kawasan heritage? Saya akan memberikan sekilas beberapa contoh bangunan-bangunan heritage ya, khususnya yang ada di luar. Mungkin sedikit banyak saya akan menguraikan dari aspek arsitekturalnya saja. Bisa kalian lihat? Bisa kalian lihat nggak? Apa yang kalian lihat sekarang? Gambar bangunan, Bu. Bangunan olah desain arsitektur pusaka, betul? Ya, olah desain arsitektur pusaka. Oke, nah ini salah satu bangunan kompleks bangunan yang ada di Vienna yang disebut dengan gasometer, yang bentuknya bulat-bulat itu ya, itu bangunan gasometer. Ada beberapa bangunan dalam komplek itu yang di sini terlihatnya
2 bangunan sebenarnya yang kenyataannya bangunan ini tidak dibutuhkan secara fungsi. Tapi fungsi gas negara bangunan gas ini, bangunan yang melayani perusahaan gas ya, ternyata tidak bisa dianggap remeh oleh kota Vienna, sehingga gasometer ini diolah, tapaknya diolah menjadi mall dan apartemen. Nah, apa yang terjadi? Ternyata nggak ada di sini. Apa yang terjadi berikutnya adalah pada saat masuk ke dalam gasometer ini, kita benar-benar disajikan dengan pemandangan interior modern. Bukan lagi pipa-pipa. Karena apa? Yang dibutuhkan orang saat ini mall. Jadi jangan pernah kita selalu berpikir kalau bangunan lama itu ya dijadikan museum, bangunan lama dijadikan museum, itu tidak semua ya. Nah, ada satu cerita yang unik. Pada saat kami ke sana, kami sebenarnya satu rombongan berangkat bareng, cuman karena satu dan lain hal saya menginap di rekan dosen saya. Rekan dosen saya yang kemudian saya dengan teman saya ya, nginep di salah satu rekan gitu, rekan peneliti, yang kemudian pada saat kita janjian mau ke sini, saya langsung menuju dari tapak gitu ya, kita bisa melihat, oh ada bangunan baru, ada bangunan lama. Sementara satu rombongan lagi yang di situ ada beberapa dosen saya dengan para teman-teman saya, mereka masuk langsung ke bangunan baru, masuk ke apartemen dengan pertokoannya. Sehingga apa yang terjadi, pada saat mereka masuk ke mall, mereka ditanya, pada saat itu kita udah ngumpul bareng, kemudian salah satu dosen saya bertanya, "Apa yang kalian rasakan dengan bangunan ini? Ini kira-kira bangunan apa sih? Bangunan lama atau bangunan baru, heritage atau enggak?" Gitu ya. Tapi kemudian si dosen bilang, karena tadi Mbak Tami dan ada satu teman saya ya, "Kamu tadi dari luar, nggak boleh jawab duluan, biarkan teman-teman yang lainnya yang jawab." Nah, teman-teman saya semua mengatakan itu bangunan baru. Baru setelah itu saya disuruh ngomong, karena kebetulan saya disertasinya juga tentang heritage, di situ saya cerita, "Sepertinya ini bangunan lama yang diolah." Dan ternyata benar gitu ya. Eee Ternyata teman-teman saya tidak menyadari, ini tuh sebenarnya hasil olah desain. Nah, disinilah peran arsitek. Bagaimana bangunan lama atau bangunan heritage bisa dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini. Ini berganti nggak gambarnya? Gambarnya berganti nggak ya? Belum, Bu. Ini udah berganti? Sudah, Bu. Oke, kayaknya harus satu persatu manual ya. Nah, apa yang kalian baca? Arkeologi John di atas set arkeologi Kolons Jerman. Ini menarik ini. Ini letaknya di dekat sekitaran yang tadi dibilang siapa itu, Afif atau siapa ya? Katedral tadi. Pada saat itu saya nothing tulus. Kembali lagi saya di sini memang menginap di rumah temannya dosen saya ya, saya mencari, dipermudah sama dosen saya untuk mendapatkan penginapan-penginapan yang tidak perlu membayar ya. Karena pada saat itu saya memang tidak dapat beasiswa dari kampus USU dan dari Dikti, kebetulan saya kok nggak tahu kenapa akhirnya saya memang dibiayai sama tempat saya S3 yaitu UGM.
Sehingga saya diberi kemudahan, "Udah nanti kamu menginap di beberapa teman-teman saya, sesama dosen." Tapi memang kami ada kerjasama dengan yang saya inapin ini. Nah, yang menarik pada saat itu karena teman saya tidak bisa mengantar saya dan dia mengatakan karena dia harus ngajar, jadi saya nggak masalah, tapi tolong beritahu saya di mana pusat kota lamanya. Udah, jadi saya berjalan di pusat kota lama berkeliling tanpa arah, tanpa tujuan. Yang saya awalnya tidak paham pada saat saya melihat ada tulisan arkeologi zone ya, pada saat saya melihat ada katedral saya langsung tahu itu heritage gitu ya. Tapi pada saat saya melewati arkeologi zone, saya lebih ke penasaran dengan ada apa ya di situ ya. Tapi begitu saya masuk ternyata saya sudah disodori dengan interior di mana di situ ada penjelasan tentang bangunan lamanya yang dulu. Yang di situ adalah reruntuhan. Nah, ini menarik sekali ya, yang kadang ini masih banyak ditolak di Indonesia. Di mana bangunan atau reruntuhan yang bisa dibilang hanya artefak, di atasnya dibangun bangunan baru. Sebenarnya dia kan tidak merusak, malah justru dia melestarikan, mengembangkan ya, dan memanfaatkan dari bangunan ini. Nah, ini slide-nya ada beberapa foto ya di situ. Di bagian bawah yang ada lorong itu kanal ya, menuju ke kanal, sorry ya. Yang pada saat itu saya sempat masuk, tapi kembali lagi saya takut nggak bisa balik ya. Kemudian ada penjara bawah tanahnya juga yang pada saat itu dibom juga gitu ya. Nah, dari cerita ini sebenarnya bukan perkara kanalnya atau bom-bomannya, tapi pembelajaran bagaimana misalnya peperangan itu membawa dampak kemanusiaan, permusuhan, termasuk pemilu ya. Pemilu itu banyak membawa kadang-kadang dampak perpecahan juga ya. Nah, pembelajaran-pembelajaran itulah yang sebenarnya kita pahami. Ini berhenti atau tidak? Kalau tidak berganti saya manual saja. Nah, sudah terlihat? Sudah, Udah. Bu. Nah, Powder Tower yang ada di Praha. Sebenarnya sangat-sangat unik dan cuman kalau Praha ini menarik memang. Cuman kita pada satu area tertentu isinya memang semua bangunan lama semua ya. Jadi dengan karakter yang hampir mirip satu periode ya. Kalau teman ada satu teman yang dia kebetulan nggak ke Praha sih. Tapi dia bilang gini sama saya, "Bu, nanti pada saat kita ke Eropa ya mau nggak mau semua bangunannya Eropa semua." Padahal nggak juga ya. Eropa dengan heritage ya maksud saya ya. Padahal nggak juga. Beberapa kota tertentu misalnya kayak Rotterdam, kemudian Vienna di sisi Danube termasuk Praha di sebelah apa itu saya kok tiba-tiba lupa ya yang bridge Charles Bridge itu dia kawasan baru sebenarnya. Nah, cuman perbedaan yang sangat menarik dari beberapa peraturan atau standar yang dipakai di Eropa adalah pada saat bicara konservasi ya memang kita bicara konservasi. Tapi pada saat kita memang berhak membangun bangunan baru di zona baru ya no problem. Nah, ini yang sebenarnya belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Nah, kembali ke gambar ini, di slide ini terlihat ada Powder Tower ya, yang dulunya awalnya ini fungsinya memang untuk tower memantau musuh. Tapi saat ini, bangunan ini nggak dipakai untuk itu, tapi untuk lebih ke gardu pandang akhirnya. Selain sebagai tugu peringatan. Nah, yang unik dari bangunan ini adalah adanya penjaga yang diberi seragam seperti zaman dulu. Ya, sehingga kita melihat, oh di sini tuh dulu ada sejarah seperti ini, cerita seperti ini dan sebagainya. Nah, ini sangat unik ya sorry saya berhenti sebentar ya, di sini azan, boleh?
Saya selalu membiasakan pada saat ada azan, saya akan berhenti dulu ya. Bahkan kalau nanti kalian presentasi dan azan ya kita harus berhenti juga. Berhenti sebentar ya, nunggu azan selesai dulu ya. Baik, Bu.